Oke, saya Fajar. Di sini saya akan menjelaskan model yang ada di Kaggle, yaitu model Telemetry. Model ini itu berfokus terhadap percakapan ya, seperti chatbot pada umumnya. Kayak misalkan beberapa orang udah pada tahu seperti ChatGPT, Bing, Gemini, dan sebagainya. Nah, yang mana ini tuh dikembangkan modelnya itu untuk mengoptimasi kebutuhan pengguna dan juga untuk keamanan pengguna. Nah, untuk model developersnya itu adalah Meta, dan variasinya sendiri itu dibagi menjadi dua ya, yaitu ada yang 8 billion parameters dan juga 70 billion parameters. Nah, untuk inputnya itu input text only, dan outputnya itu mengenerate teks dan juga kode. Nah, langsung aja ke code-nya. Mana di sini tuh menggunakan Telemetry yang berfungsi sebagai TPU train atau Tensor Processing Unit yang berfungsi sebagai pelatihan model bahasa atau language model. Nah, di sini tuh ada beberapa library yang dipanggil ya, yang dipakai. Yang mana ini tuh diperlukan untuk pemrosesan data, pembelajaran mesin, dan juga pelatihan model. Kemudian ada TPU initialization ya. Yang ini tuh ada beberapa pustaka TPU yang dipanggil, dan juga untuk mengatur penggunaan SPMD atau Single Program Multiple Data. Oke. Selanjutnya ada configuration ya, yang mana berfungsi untuk menyimpan konfigurasi dan juga parameter pelatihan seperti jumlah epoch, batch size, dropout, nama model, seed, panjang maksimal, jumlah workup steps, dan juga learning rate maksimum, jumlah table, dan terakhir itu untuk parameter LoRa. Nah, di sini tuh ada device, yang mana ini tuh TPU device-nya untuk inisialisasi perangkat TPU. Kemudian selanjutnya ada setting random seeds ini tuh ya, yang mana ini tuh untuk menetapkan seeds untuk memastikan hasil yang dapat direproduksi selama pelatihan model di berbagai pustaka yang berbagai library seperti Random, NumPy, Torch, dan juga Torch XLA. Selanjutnya ada tokenizer. Nah, di sini tuh untuk inisialisasi tokenizer dari model yang telah dilatih sebelumnya. Nah, untuk menetapkan token padding dan juga menyimpan tokenizer untuk penggunaan saat offline. Nah, selanjutnya ada utility function untuk token length ya. Ini tuh untuk menghitung panjang token dari setiap teks yang diberikan. Nah, selanjutnya ada prepare train. Di sini tuh untuk data pre-processing. Ada data reading, yang mana itu untuk membaca dataset yang ada di CSV. Kemudian ada text processing yang berfungsi untuk membersihkan dan memproses kolom teks seperti prom A, prom B. Kemudian ada response A, respon B, dan sebagainya. Kemudian ada drop no response. Ini tuh untuk menghapus baris yang memiliki respons null. Jadi sekiranya null itu langsung dihapus barisnya. Kemudian ada combine text, yang mana membuat kolom teks yang baru dengan menggabungkan prom dan juga respon. Nah, dan ada data visualisasinya nih, menampilkan beberapa sampel data dan distribusi panjang token. Nah, di sini tuh outputnya ya. Misalkan contoh ada seseorang yang menampilkan atau menginput prom, is it more right to try to have a certain, dan selanjutnya itu ada respon A yang
yang mana itu the question of whether it is morality right to bla bla bla, dan juga ada jika misalkan si pengguna itu tidak puas dengan jawaban yang pertama, yang respon A, itu akan ada jawaban dari si AI-nya itu, as an AI I don't have personal beliefs or opinion, dan selanjutnya, dan beberapa juga ada. Selanjutnya ini untuk train text. Nah, ini tuh kayak misalnya itu contoh langsung keseluruhannya lah ya. Misalkan ada yang input, misalkan inputnya itu adalah what is the best way to travel from Tel Aviv to Jerusalem, car, bus, or plane ya. Karena model A itu menjawab the best way to travel from Tel Aviv to Jerusalem itu depends on your personal preference, tergantung. Dan juga ada availability of transportation option, dan selanjutnya bisa dibaca langsung di sini ya. Kemudian ada model B. Nah, di model B ini sendiri tuh ada jawaban yang berbeda lagi. Yang mana di sini tuh disebutkan bahwa the best way travel from Tel Aviv to Jerusalem itu tergantung dari personal preference and circumstance. Nah, kalau misalkan punya mobil itu bisa enjoy driving, dan driving Tel Aviv to Jerusalem itu bisa jadi opsi. Dan selanjutnya, oke. Nah, di sini tuh ada train, ini juga sama ya kurang lebih prompt. Nah, di sini ada beberapa kolom ya. Ada ID, model A, model B, prompt, respon A, respon B, winner model A, winner model B, winner tie. Kalau misalkan ada yang sekiranya ada yang model A yang menang itu di sini, model B yang menang di sini. Kalau misalkan imbang di sini. Kemudian ada teks juga. Lalu token count, label. Kemudian ada train label value counts. Ini tuh jumlah labelnya. Bisa lihat di sini. Nah, untuk token count itu menghitung jumlah token yang ada sekiranya pada setiap teks. Nah, ini sekiranya yang ada setiap teks itu. Nah, selanjutnya ada length token yang itu tuh cover 90% of data. Ini. Selanjutnya ada tokenizing data, yang mana ini tuh untuk mengkonversi teks yang menjadi ID token, dan juga perhatian dengan padding dan juga truncation. Ini dia. Kemudian ada load model untuk model initialization ya. Nah, di sini tuh ada base modelnya, mana ini tuh memuat model yang telah dilatih sebelumnya untuk klasifikasi sequence. Nah, ini kurang lebih output yang akan dihasilkan. Nah, selanjutnya ada low rank adaptation atau LoRA. Nah, ini tuh untuk memuat model yang sekiranya udah dilatih sebelumnya untuk klasifikasi sequence. Nah, selanjutnya ada partition model, yaitu membagi model ke beberapa perangkat TPU untuk training atau pelatihan. Nah, ini output yang dihasilkan. Kemudian ada verify and the trainable layers, yang mana ini tuh gunanya untuk memeriksa dan juga menampilkan informasi tentang lapisan model yang sekiranya dapat dilatih. Nah, ini dia beberapa model yang sekiranya itu dapat bisa dilatih. Kemudian ada training. Nah, di sini tuh gunanya untuk prepare data loader atau membuat data loader untuk mempersiapkan batch data selama pelatihan. Nah, ini juga. Nah, selanjutnya ada training loop ini, yang mana itu gunanya untuk melakukan loop pelatihan dengan forward pass.
backward pass, dan juga pembaruan bobot. Kemudian ada matrix collection, yang mana itu untuk mengumpulkan matriks seperti loss dan juga akurasi untuk setiap langkah dan epoch. Nah, ini output yang bakal dihasilin. Nah, kemudian di sini tuh ada code untuk menampilkan grafik loss selama pelatihan ya, menggunakan Matplotlib. Nah, di sini tuh ada grafiknya, step per epoch-nya, mana step per epoch dibandingkan dengan loss-nya. Ini kurang lebih. Terakhir itu ada save models. Nah, yang mana ini tuh untuk menyimpan model yang telah dilatih ke dalam file. Nah, untuk konklusinya itu masih banyak ya ruang untuk meningkatkan kecepatan dan juga optimasi pelatihan. Dapat dilakukan dengan menggunakan data yang lebih banyak dan juga different page size. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.